Hai apa kabar Z-Box Family? Semoga selalu sehat dan tetap betah di sini ya. Kali ini kita akan bahas alur cerita full action ya. Oke kita mulai saja ceritanya. Dua negara Korea saat ini sedang dilanda virus DMZ. Sebuah virus yang menyerang manusia dan mengakibatkan mereka mampu bermutasi. Masa inkubasi yang sebelumnya selama 24 jam kini menjadi lebih cepat menjadi 1 jam. WHO Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan Korsel saat ini telah bersih dengan virus tersebut. Dari 300-an kasus yang dilaporkan hanya 1 kasus yang mengalami kematian, sisanya dapat disembuhkan. Sebaliknya virus DMZ ini justru berkembang pesat di Korea Utara. Sepertiga populasi di sana saat ini telah terjangkit virus itu. Makanya di sana dikembangkan laboratorium terbesar untuk memproduksi antivirusnya. Perkembangan virus yang sangat cepat ini saat ini mampu menghancurkan antibodi tubuh manusia dalam waktu 1 jam. Saat ini Korut membutuhkan contoh darah seorang anak gadis bernama Hana. Ia adalah putri dari Dr. Jung yang menemukan pertama kali antivirus di Korsel. Yang menjadi masalah saat ini adalah Hana disinyalir sedang diculik oleh kelompok A9 yang merupakan divisi khusus dari agen rahasia CIA Amerika. Beralih ke seorang pria yang bernama Carter Lee. Pria itu saat ini tengah mengalami kehilangan ingatan akan dirinya. Ia sekarang ini sedang diburu oleh agen A9. Para agen ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempatnya menginap di sebuah motel. Rombongan itu terlihat mengendarai bus dan sesampainya di depan tempat yang dituju, mereka bergegas untuk melakukan penggerebekan. Takkan lama kemudian saat Carter tengah menonton sebuah berita di televisi, mendadak para agen itu masuk dan langsung mengarahkan pistol mereka kepadanya. Salah seorang pimpinan kelompok mengambil sebuah kartu identitas yang ditaruh di jendela. Ia lalu menunjukkan pada Carter dan bertanya dari mana ia mendapatkan kartu identitas itu. Karena Carter saat itu bahkan tak tahu siapa dirinya sendiri. Ia tak menjawab pertanyaan itu, justru terlihat bingung dan panik. Lalu si pimpinan regu memperlihatkan sebuah video di mana Carter saat itu terlihat sedang menyandera Dr. Jung. Carter mengatakan siapapun yang berkepentingan dengan dokter untuk menemuinya di motel itu. Karena Carter benar-benar tak ingat dirinya, maka tim itu tak mendapatkan informasi apapun. Lalu mereka menyuruh Carter untuk memeriksa isi dalam lemarinya. Tak lama kemudian terdengar telepon berbunyi dari saku baju Carter. Dari seberang terdengar suara wanita yang mengatakan bahwa ia bernama Carter dan memintanya untuk menyerahkan telepon itu kepada orang yang berada di belakangnya. Carter lalu memberikan telepon itu dan diterima salah seorang agen wanita. Baru saja ia bertanya identitas si penelepon, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang sangat keras. Ledakan itu ternyata mampu menewaskan mereka yang berada di ruangan itu. Carter sangat bingung karena suara wanita di telinganya terus memberikan arahan kepadanya. Ternyata wanita itu telah memasang chip di telinga Carter agar mereka tetap berhubungan. Lalu ia mengatakan telah memasang bom di gigi Carter dan ia harus menuruti apa yang dikatakannya. Saat ini tombol peledak bom itu ada pada wanita itu. Kemudian si wanita memerintahkan Carter untuk berpindah ke gedung sebelah dengan cara melompat dari jendela. Mau tak mau Carter menuruti apa yang diperintahkan wanita itu. Ia menerjang jendela itu dan mendarat di sebuah tempat pemandian di gedung sebelah. Tak disangka gedung itu ternyata dihuni oleh para gangster. Seorang gangster mencoba bertanya kepada Carter siapa dirinya dan ada keperluan apa memasuki ruangan mereka. Tak disangka spontan Carter menjawab bahwa ia adalah seorang CIA. Mungkin saat ini di memori otak Carter hanya teringat organisasi rahasia itu. Sontak mendengar hal itu mereka semua yang ada di tempat itu langsung waspada. Apalagi saat itu mereka sedang menyiksa seseorang di bak pemandian itu. Tak menunggu lama akhirnya para gangster itu pun beramai-ramai menyerang Carter. Setelah banyak menghabisi anggota gangster,
Carter langsung bergegas keluar dari gedung. Tapi begitu sampai di jalan, ia kembali dikejar oleh para agen A9. Kembali terjadi kejar-kejaran yang seru antara mereka. Sampai akhirnya Carter berhasil menewaskan salah seorang ketua dari tim A9 saat itu. Ia lalu mengambil ponsel miliknya dan berjalan menuruti instruksi wanita yang berbicara di telinganya. Suara itu mengarahkan agar Carter menemui sebuah mobil yang sedang menjemputnya. Ia lalu melihat seorang gadis dan seorang pria berdiri di depan sebuah mobil dengan nomor mobil sesuai yang disebutkan oleh suara wanita itu. Sampai di depan mereka, si gadis segera menarik Carter masuk ke dalam mobil. Mobil pun melaju, dan ketika para agen mencoba mengejarnya, si pria teman gadis itu langsung menendangnya hingga terjatuh. Di dalam mobil itu mereka memperkenalkan diri kepada Carter jika mereka adalah Badan Intelijen Negara Korea Selatan. Sementara suara dari balik chip itu mengenalkan diri bernama Han Jung-hae dari Departemen Luar Negeri Korea Utara. Jung-hae lalu menjelaskan pada Carter situasi di Korut yang dilanda virus DMZ. Saat ini mereka sangat agresif dan menyerang siapa saja yang terdekat dari mereka. Di sana telah dilakukan zona dimiliterisasi agar mereka tak keluar dari karantina lingkungan lab biokimia. Si wanita bin itu lalu mengatakan jika kelompok A9 telah menculik Hana yang sedianya akan dibawa ke Korut untuk diambil contoh darahnya. Kali ini Carter diminta untuk menemukan keberadaan Hana dan membawanya dengan selamat ke Korea Utara. Jung-hae si wanita chip mengatakan jika Carter merupakan atasannya di kemiliteran. Ia dulu masuk ke Korea Utara sebagai jurnalis. Atas bantuannya melawan Korea Selatan, ia pun mendapatkan penghargaan di sana. Suatu saat pemerintah Korut mempunyai kecurigaan sendiri kepada Carter dan mengutus seorang wanita untuk selalu memata-matinya. Tak disangka keakraban mereka membuat keduanya saling jatuh cinta. Mereka pun memutuskan untuk menikah dan dikaruniai satu orang putri bernama Yoon-hae. Tapi saat ini Yoon-hae tengah diperiksa di lab karena terinfeksi virus DMZ. Wanita bin menambahkan jika Carter memang anggota dari agen CIA yang ada di Korsel. Kemudian ia meminta Carter untuk membawa perlengkapan yang telah ia siapkan di sebuah tas. Terakhir ia berpesan agar Carter tetap mematuhi arahan dari Jung-hae. Carter kemudian turun di suatu tempat sambil membawa tas perlengkapan yang diterimanya. Ia lalu memasuki ruangan itu dan mulai membuka isi tasnya. Setelah memakai semua isi dalam tas itu, Carter segera bersiap untuk melakukan aksinya. Ia pun keluar dari ruangan itu dan segera mengikuti apa yang dikatakan Jung-hae. Jung-hae mengatakan jika keberadaan Hana di sebuah gedung di seberang. Lalu Carter menembakkan peralatannya dan segera meluncur ke gedung yang dimaksud. Sampai di tempat itu, Jung-hae menginformasikan bahwa di luar gedung di tingkat 7 dan 9, hanya dijaga 3 orang. Lalu ia mengatakan jika Hana saat ini berada di tingkat 6. Tak menunggu lama Carter pun segera beraksi. Dari arahan Jung-hae juga akhirnya Carter menemukan keberadaan Hana. Awalnya Hana tak bisa mempercayai begitu saja kepada Carter. Tapi setelah ayahnya berbicara dari balik telepon yang diberikan oleh Carter baru Hana mau ikut bersamanya. Belum sempat mereka beranjak dari sana, Carter menyadari ada rombongan orang mendekati tempat mereka. Ia lalu memadamkan lampu dan menutup pintu. Sesaat kemudian sebuah bom asap membuat para pengepung di depan pintu menjadi tak sadarkan diri. Carter untuk sementara lalu membawa Hana keluar dari tempat itu. Saat Carter mencoba mencari jalan keluar, ia tak menemukan pintu yang bisa dilaluinya. Semua pintu yang ia datangi ternyata telah ditutup. Tak lama kemudian dari balik kegelapan, muncullah kapten agen rahasia dan perlahan mulai mendekati mereka. Si kapten meminta pada asistennya untuk membawakan biodata Carter saat ini. Ia lalu membaca data itu di depan Carter. Nama Carter Lee kelahiran tahun 1896 di Jamsil Korsel. Sejak usia 11 tahun, Carter telah hidup di Amerika sampai ia menyelesaikan pendidikannya. Akhirnya ia direkrut sebagai agen CIA dan ditugaskan ke Suriah. Kemudian terdengar kabar Carter telah tewas, namun sampai saat ini, jasadnya belum diketemukan.
Tiba-tiba seorang agen wanita datang menemui Kapten dan memberitahu jika dari analisa CCTV, Carter sangat mirip dengan agen senior mereka yang bernama Mikhail Bain. Lalu Kapten mendekati Carter dan melihat ada bekas jahitan di belakang lehernya. Kapten segera mengetahui jika adalah alat DB7 yang ditanam di otaknya. Saat ini memori otak Carter telah diblokir. Lalu Kapten mempertimbangkan saran dari si wanita untuk melakukan tes DNA pada Carter. Kapten berharap saat ini bisa memulihkan ingatan Carter dan akan memanfaatkannya. Mendadak seorang agen memberitahu Kapten jika ada gelombang sinyal di mulut Carter. Kapten segera memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa hal itu. Mereka lalu mencabut sebuah signal yang ditanam di gigi Carter. Tak disangka setelah gigi itu dicabut, terdengarlah ledakan yang dahsyat. Ledakan itu sekali lagi membuat para agen di ruangan itu tewas seketika. Carter lalu membawa Hana keluar dari tempat itu. Saat ia menggendong Hana dan mencoba untuk menuruni lewat jendela, seorang agen rahasia A9 langsung menyerangnya. Terjadilah pertarungan yang alot antara mereka. Akhirnya Carter berhasil kabur dengan menggunakan mobil yang terparkir di tempat itu. Para agen berusaha untuk mengejar tapi Carter lebih dulu melaju dengan mobilnya. Carter dan Hana tiba di sebuah tempat yang telah diarahkan oleh Jung Hee. Ia mendapati banyak orang melakukan demo di sepanjang jalan itu. Mereka meminta untuk mengirim Dr. Jung Hee ke Korut agar bisa diperbantukan menangani virus di sana. Saat ini antara dua Korea tengah menjalani kerjasama untuk menangani masalah itu. Carter dan Hana terlihat berbaur dengan para pendemo saat itu. Tiba-tiba Hana merasa ada ayahnya dalam kerumunan itu. Ia pun lalu mengejarnya. Tapi tak sampai mendekat Hana melihat ayahnya sedang dihampiri oleh seorang anak yang sangat mirip dengan dirinya. Ia lalu memberitahukan hal itu kepada Carter. Carter merasa bahwa Hana saat ini benar-benar sangat merindukan ayahnya. Ia lalu memberikan topeng yang sama dipakai pendemo. Lalu mereka pun menyuarakan hal yang sama dengan yang diteriakan para pendemo. Carter dan Hana meneruskan perjalanan dan saat itu mereka tengah memasuki sebuah lorong pertokoan. Carter meminta Hana berhenti sejenak karena ia harus membalas pesan yang diterimanya. Dalam pesan itu, seseorang mengatakan jika Carter bernama asli Mikhail Bain. Carter yang penasaran lalu membalas pesan yang diterimanya. Tak lama kemudian seseorang itu mengirimi Carter sebuah video. Dalam video itu, seseorang itu mengatakan bahwa itu adalah kenangan mereka dalam merayakan hubungan yang menginjak 1 tahun. Kemudian si pengirim pesan meminta Carter untuk memasuki sebuah bis. Carter segera mengajak Hana untuk keluar dari lorong itu dan menuju ke bis yang dimaksudkan. Terlihat di belakang bis itu ternyata agen dari BIN juga tiba di tempat itu. Tapi Carter hanya menoleh sebentar ke mereka dan ia memutuskan untuk masuk ke dalam bis itu. Jung Hee lewat suaranya juga tak digubris oleh Carter. Ketika bis sudah berjalan, datang seorang wanita asing menghampiri Carter. Ia lalu memanggil Carter dengan nama Mikhail Bain. Ia menjelaskan bahwa mereka dulunya sangat dekat. Banyak hari-hari yang mereka lalui bersama dalam suka dan duka. Karena Carter tak ingat apa-apa, si wanita tak bisa memaksa Carter untuk ikut dengannya. Mendadak Carter mendapat suara Jung Hee kembali dan mengatakan jika ia akan menembak wanita di dekatnya. Lalu ia meminta Carter untuk segera keluar dari bis itu karena banyak agen yang berkeliaran mengawasinya. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan disertai robohnya wanita di hadapan Carter. Carter segera membawa Hana keluar dari bis melalui pintu belakang. Kemudian mereka berjalan sedikit tergesa meninggalkan tempat itu. Tapi belum begitu jauh mereka melangkah dari arah belakang, beberapa kendaraan bermotor berhasil membawa Hana. Carter segera bertindak dengan merobohkan salah satu dari mereka. Kembali aksi seru kejar-kejaran dan pertempuran tak bisa dihindarkan.
Carter akhirnya berhasil mendapatkan Hana kembali. Kemudian Jung Hae menyarankan Carter untuk menuju ke sebuah bandara militer. Di sana nanti Carter akan ditemui oleh seseorang yang akan mengantarkan mereka sampai ke Korea Utara. Perlahan sepeda motor Carter memasuki kawasan itu yang dijaga oleh beberapa petugas. Lalu terlihat seseorang keluar dari sebuah mobil dan memperkenalkan diri sebagai Direktur Bin yang bernama Kim. Direktur Kim lalu mengajak Carter dan Hana menuju ke pesawat yang akan menerbangkan mereka. Direktur Kim membawa mereka memasuki ruangan pesawat dan nampak di dalam ternyata ada sejumlah pasukan dari Korea Utara. Kali ini kepulangan Carter ternyata dikawal oleh pasukan kedua negara dan disertai wartawan asing di dalamnya. Carter kemudian dibawa ke ruang perawatan untuk mendapatkan pengobatan atas luka-lukanya. Selesai perawatan, Direktur Kim lalu memberikan baju ganti kepada Carter. Ia kemudian bercerita jika saat ini ia mencurigai kelompok anti pemerintah Korut yang melakukan penyebaran virus di sana. Keterlibatan agen Chia saat ini ada hubungan dengan oposisi pemerintah Korea Utara. Tiba-tiba pesawat itu mendapatkan sebuah goncangan yang cukup mengagetkan. Direktur Kim segera keluar dan bergegas menuju ke kokpit. Sampai di sana ia mendapati pilot dan asistennya tengah tak sadarkan diri. Ia lalu bertanya kepada si wanita pembawa makanan. Ia mengatakan hanya mengantar dan mereka saat ini langsung tak sadarkan diri setelah meminum kopi yang dibawanya. Melihat mata si pilot menjadi merah, Direktur Kim curiga ia terinfeksi virus saat ini. Lalu direktur bermaksud akan menembaknya, tapi mendadak pasukan Korut datang dan meminta direktur untuk memeriksanya lebih dulu. Pasukan Korut itu lalu memanggil media untuk memastikannya. Kata medis mereka terinfeksi setelah berada pada suatu ketinggian dan tekanan tinggi. Dilihat dari akar rambutnya yang masih kuat mereka belum terdeteksi terkena virus itu. Tapi butuh waktu untuk memastikannya. Mendadak Direktur Kim melihat lampu di ruang medis saat itu dimatikan. Ia pun langsung berlari menuju ke ruangan itu. Jung Hae memberitahu Carter jika ia mendeteksi panas saat itu ada di ruang kargo pesawat. Tanpa menunggu lama Carter berjalan menuju ke ruangan itu dan sampai di sana ia menemukan Hana dalam keadaan terikat dan mata tertutup. Saat bermaksud membebaskan Hana, dari arah belakang Carter mendapatkan serangan seseorang. Saat Carter terpojok, Direktur Kim tiba tepat pada waktunya dengan menembak bahu si penyerang yang tak lain adalah kepala perawat yang bernama Chol Ju. Direktur Kim curiga jika Chol Ju adalah anggota dari pemberontak rezim Korut. Direktur Kim lalu menanyakan pada pihak siapa Chol Ju bekerja. Chol Ju mengatakan jika segala kemungkinan bisa saja terjadi. Bahkan semua ini bisa juga dalangnya justru Korea Selatan sendiri. Saat Direktur Kim menembakkan pistolnya, Chol Ju dengan cekatan berhasil menghindarinya. Dan kali ini Chol Ju mampu membalikkan keadaan dengan menewaskan Direktur Kim saat itu juga. Carter tak tinggal diam lagi menerjang Chol Ju. Carter lalu meminta Hana untuk segera mencari bantuan. Dari sebuah pintu kaca, Hana melihat Chol Ju menembak sebuah bom yang mengakibatkan tubuh Carter terlempar. Hana yang berlari mencari bantuan ditemui oleh asisten Direktur Kim. Hana lalu bercerita di depan semua yang di ruangan itu jika ada pembunuhan di ruang kargo oleh orang Korut. Asisten Kim dan anak buahnya lalu segera mengarahkan pistolnya ke arah pasukan Korut. Wartawan asing itu lalu mendekati Hana dan mencoba menanyakan sekali lagi siapa pembunuh yang dimaksud. Tiba-tiba Chol Ju muncul di hadapan semuanya dan Hana langsung menunjuk kepadanya. Chol Ju lalu dengan kelicikannya mengatakan jika Direktur Kim ia curigai sebagai mata-mata Amerika maka ia pun membunuhnya. Kini giliran pasukan Korut yang merasa asisten Kim dan anak buahnya mengkhianati mereka. Di saat ketegangan itu berlangsung, dari ruang kokpit perlahan muncul si wanita pelayan mendatangi mereka. Sambil berjalan lambat rambut si wanita terlihat rontok. Sampai di depan meja ia menjadi sangat agresif. Sambil meloncat ke tengah meja ia menembaki semua orang yang di dekatnya. Suasana menjadi kacau, Chol Ju terlihat berusaha mencampur darahnya dengan kepunyaan Hana, karena darah Hana adalah antibodi dari virus DMZ. Si wanita wartawan berusaha kabur dan berlari menuju ke ruang kargo. Belum sempat membuka pintu, ia tertangkap oleh mereka yang terinfeksi oleh virus. Hingga akhirnya pintu itu jebol diterjang oleh para monster mutan. Mendadak tubuh mereka tersedot keluar pesawat melalui dinding pesawat yang jebol terkena bom sebelumnya. Nampak Carter bertahan di tepi badan pesawat dengan sekuat tenaga. Chol Ju datang lengkap dengan mengenakan parasut sambil membawa Hana. Kali ini Chol Ju akan melompat bersama dengan Hana. Ia lalu kembali meletakkan bom kecil di dalam pesawat dan tak lama kemudian terjun bebas keluar pesawat.
Carter langsung menyusul dengan terjun tanpa menggunakan parasut. Sesaat kemudian terjadilah pertarungan akrobatik antara mereka. Carter akhirnya mampu mengatasi perlawanan Cholju dan saat ini ia mendarat di sebuah bak truk. Dari belakang terlihat iring-iringan mobil berusaha mengejar mereka. Dan pertarungan pun dimulai kembali. Sampai akhirnya pahlawan satu ini mampu mengatasi para pengejarnya. Tak lama kemudian Carter segera memberhentikan truk itu di suatu tempat. Lalu Jung Hee terdengar mengarahkan Carter untuk menuju ke sebuah lembah. Carter lalu berjalan dan menemukan sebuah sungai. Ia memutuskan untuk sejenak menyegarkan tubuhnya. Nampak sebuah mayat terbawa arus menuju ke arah Carter berdiri. Setelah dalam jarak yang sangat dekat, tiba-tiba mayat itu melompat dan berusaha menangkap Carter. Tak lama kemudian terlihat dari atas air terjun banyak tubuh manusia hanyut menuju ke arah Carter juga. Tubuh-tubuh itu lalu bangkit dan mulai mengejar Carter dan Hana. Kejadian selanjutnya begitu mendebarkan sampai akhirnya Carter hanya bisa bergelantungan di sebuah jembatan. Mereka kedatangan seorang tentara wanita dengan membawa senapan otomatis dan berhasil menyelamatkan mereka. Wanita itu ternyata bernama Jung Hee. Ialah yang selama ini mengarahkan Carter dengan suara yang terhubung dengan chip di telinganya. Han Jung Hee saat ini tak mau memberitahukan jika ia adalah istrinya sampai Carter mendapatkan ingatannya kembali. Seorang jenderal dari Korut yang bernama Kim Jong Hyuk turun dari mobilnya dan menghampiri Carter. Ia sangat kagum akan keberanian Carter yang membawanya sampai ke tempat itu. Jenderal sangat memuji tindakan yang diambil Carter demi menyelamatkan putrinya. Lalu Carter meminta pada si jenderal untuk segera mengembalikan ingatannya. Jung Hee lalu segera bertindak untuk melepaskan chip yang ia pasang di telinga Carter. Setelah itu Jung Hee bermaksud untuk melepaskan jahitan di leher belakang Carter. Tapi sungguh di luar dugaan, tiba-tiba jenderal memukul kepala Carter sampai tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Jung Hee mencoba memprotes tindakan atasannya itu. Tapi kali ini jenderal memerintahkan untuk menangkap Jung Hee. Carter dimasukkan ke dalam mobil box sementara Jung Hee diletakkan di samping jenderal dalam keadaan diborgol. Dalam perjalanan itu jenderal mengatakan bahwa ia berusaha menciptakan aturan baru ke depan. Kali ini Jung Hee langsung tanggap dan menjadi tahu bahwa dalam pemberontakan saat ini adalah Jenderal Kim. Sejak terjangkitnya virus di negaranya, Jenderal Kim jadi punya gagasan baru untuk membuat pasukan yang tangguh dengan virus itu. Ia pun menawari Jung Hee untuk bisa gabung bersamanya. Carter yang tersadar mendapati dirinya di dalam mobil dalam penjagaan dua orang pasukan militer. Dari perkataan seorang pasukan, Carter jadi tahu bahwa ia adalah suami dari Jung Hee. Tak terasa si sopir telah sampai membawa mereka ke suatu tempat.
Ternyata tempat itu adalah eksekusi bagi mereka yang mentang keputusan Jenderal Kim. Dari sebuah mobil, banyak orang yang terinfeksi virus yang diturunkan ke sebuah lembah. Lalu dari atas mereka disiram minyak, kemudian dibakar hidup-hidup. Tak disangka para manusia mutan itu merangsek naik ke atas dalam keadaan terbakar. Mereka lalu menyerang para pasukan Korut yang ada di tempat itu tak terkecuali Carter. Situasi itu tak disia-siakan Carter untuk menghabisi mereka semua. Lalu Carter menanyakan keberadaan Jenderal Kim saat ini. Salah seorang pasukan itu mengatakan jika Jenderal berada di lab biokimia 1,5 kilometer dari tempat itu. Carter lalu membunuh pasukan militer yang tersisa dan dengan mengendarai sebuah mobil ia pun bergegas menuju tempat yang dikatakan tentara tadi. Carter akhirnya sampai di tempat itu. Ia lalu mencoba memeriksa keadaan dengan teleskop yang ada di senjata jarak jauhnya. Ia melihat keberadaan Jung Hae dan Jenderal di ruang atas. Carter lalu bersiap untuk membidik Jenderal dengan segala kemungkinan situasi yang akan terjadi. Ia dengan sabar mencoba mengamati percakapan Jenderal dan istrinya. Sampai suatu saat Jenderal terlihat menodongkan pistol ke arah Jung Hae. Saat itulah Carter lalu menembak kepala Jenderal itu dan tepat mengenai sasaran. Langkah selanjutnya Carter mengambil jarak ke belakang. Ia memutuskan kali ini akan menerjang lab dengan mobilnya. Ia pun membawa mobil itu secepat mungkin lalu melompat keluar dari mobil serta mendarat di ruang atas lab. Terjadilah tembak-menembak di lorong itu sampai Carter dipertemukan dengan Jung Hae. Jung Hae mengatakan pada Carter jika putri mereka ada di ruang di depannya. Mereka pun segera masuk ke ruangan itu, tiba-tiba dari atas Jung Hae langsung melompat ke pundak ibunya. Carter bersiap menembak penyerang itu, dengan cepat Jung Hae mengatakan pada Carter bahwa itu adalah putri mereka. Mereka kemudian melompat ke bawah menghindari serangan para manusia mutan. Di bawah mereka dipertemukan dengan Dr. Jung dan Hana. Terjadilah pertempuran yang mencekam di tempat itu. Sampai akhirnya rombongan Carter berhasil menyita mobil pasukan Korut dan segera kabur dari sana. Jung Hae memegang kemudi karena tahu jalan keluar dari tempat itu. Dalam perjalanan, Jung Hae meminta kepada dokter untuk membuka blokir ingatan Carter dengan alat DB7 yang dibawanya. Hingga akhirnya dokter berhasil membuka ingatan Carter kembali. Carter langsung teringat awal pertama ia menerima misi untuk membebaskan Hana. Saat itu ia dan istrinya dalam tekanan Jenderal Kim yang bermaksud menangkap mereka. Jenderal Kim tahu jika Carter adalah mata-mata Amerika. Lalu Carter melakukan penawaran pada Jenderal Kim jika ia bisa membawa putri Dr. Jung ke hadapannya. Jenderal Kim yang punya ambisi membuat pasukan mutan tentu menerima dan ia memang butuh antibodi darah kepunyaan Hana. Lalu Jenderal Kim menyuntik putri Carter dengan memasukkan virus DMZ. Carter diminta untuk bisa segera membawa Hana jika ingin putrinya tetap hidup. Setelah ingatannya kembali, Carter lalu memegang tangan istrinya. Ia kemudian meminta maaf jika selama ini telah meninggalkannya. Jung Hae mengatakan jika Carter tak pernah bersalah demi menyelamatkan putri mereka. Tiba-tiba mobil yang mereka kendarai terperosok ke dalam lubang. Tak beberapa lama muncul pasukan Korut dengan mengendari sepeda motor mencoba menyerang mereka. Carter dengan sigap lalu melumpuhkannya. Ia meminta pada Dr. Jung untuk membantu meletakkan Hana dan putrinya ke kendaraannya. Ia kemudian membawa dua bocah untuk mengalihkan pasukan Korut terkonsentrasi mengejarnya. Carter mendaratkan motornya di atas kereta kepunyaan China yang akan kembali menuju ke negaranya. Kali ini terjadi pertempuran super dahsyat antara Carter dan pasukan Korea Utara.
Dengan dibantu Dr. Jung dan Jung Hee, akhirnya Carter mampu memenangkan pertempuran itu. Mereka semua dipertemukan dan kembali menjadi satu keluarga yang utuh. Sekian kisah heroik kepahlawanan ini. Ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya. Tetap semangat dan sampai jumpa.